Kembali di Indonesia Morning Show dan saatnya kami menginformasikan mengenai informasi dari ekonomi dan bisnis. Data kurs tengah Bank Indonesia menempatkan rupiah di level 13.696 per dolar Amerika pada hari Senin kemarin. Posisi ini menguat 43 poin atau 0,31% dari kurs hari Jumat pekan lalu yang menempatkan rupiah di level 13.739 rupiah per US dollar. Rupiah menguat bersamaan dengan pelemahan dolar di pasar Asia dan penguatan rupiah ini juga berbarengan dengan penguatan drastis dari IHSG dan juga surat utang negara atau SUN. Beberapa analis menilai penguatan rupiah ini masih rentan untuk berbalik arah jika tidak didukung oleh data-data yang positif. Mengingat di awal bulan Desember, Badan Pusat Statistik akan merilis data-data ekonomi Indonesia yang terbaru. Dan kalau kita berbicara mengenai rupiah dan juga dolar, tentunya tidak jauh dari bisnis. Seiring majunya teknologi ini makin mempermudah pebisnis dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah dengan usaha jual beli online. Disinilah ribuan boneka dan bantal diproduksi. Dua sahabat Adin dan Andri memberanikan diri membuka usaha ini sejak 2013 dari sebuah rumah di Bekasi Timur. Perlahan tapi pasti, kini mereka bisa memproduksi sedikitnya 20.000 boneka dan bantal setiap bulan. Dari 5 karyawan, kini mereka mempekerjakan 20 orang karyawan. Tak punya toko bukan penghambat bagi mereka memasarkan produknya. Penjualan online menjadi solusi. Sederhana saja, produk yang sudah jadi difoto lalu diunggah ke situs perdagangan elektronik. Adin dan Andri hanyalah satu dari 500.000 penjual di situs jual beli online bukalapak.com. Melalui sebuah komunitas penjual di situs ini, para penjual senior tak segan berbagi tips untuk meningkatkan penjualan. Ya, biasanya kebanyakan seller-seller baru, Mbak, ada kesulitan gimana sih biar penjualannya naik gitu kan. Nah, dari situ biasanya teman-teman yang sudah aktif, yang sudah senior di Bukalapak itu nggak segan-segan membantu teman-teman yang baru. Berbagi tips dan trik di Kopdar, di forum komunitas, seperti itu. Keberadaan teknologi semakin mempermudah pebisnis mengembangkan usahanya. Sementara menjalin hubungan baik dengan sesama pedagang ternyata menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan usaha yang telah dirintis. Tera Patriana, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Dan berbicara mengenai teknologi dan juga bisnis online, pagi hari ini kami sudah kedatangan seorang founder dari Bukalapak.com. Selamat pagi Mas Ahmad Zaki dan juga Mbak Din. Mbak Din ini adalah seorang pelapak di Bukalapak.com ya. Oke, mau nanya dulu ke Mas Zaki. Mas, ini kalau misalnya ngomongin soal Bukalapak.com gitu, kayaknya sangat concern terhadap kemajuan dari UKM-UKM sendiri. Sebetulnya apa sih dasar pemikiran sehingga muncullah Bukalapak.com ini? Jadi dulu awalnya memang tidak mengira ya bahwa ternyata UKM bisa jadi dominan di Bukalapak. Awalnya kita menawarkan ke semua jenis bisnis, dari yang bisnis besar, sedang, terus sampai kecil-kecil, dan ternyata yang menyambut luar biasa itu justru usaha-usaha kecil ini yang jumlahnya ratusan ribu sekarang, Mbak. Dan itu apa ya, menurut saya karena ya online ternyata bisa memberikan kesempatan ke semua orang, termasuk yang kecil-kecil. Justru pendapatan mereka pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada yang besar-besar gitu. Yang besar-besar mungkin mereka sudah punya tempat di offline, terus kemudian ya sudah tidak menganggap online ini atau internet ini suatu hal yang menjanjikan. Sedang usaha-usaha kecil atau individu itu mereka justru lebih daya juangnya lebih besar justru di online. Dan kebetulan online atau internet ini memberikan peluang yang luar biasa besar. Begitu mereka upload di Bukalapak, itu seluruh masyarakat Indonesia bisa langsung membelinya dibandingkan dengan misalkan jual di
Offline Hmm. satu store. gang ya, RT gitu kan. Jadi marketnya itu nasional. Emang apa sih Mas yang dijanjikan dari Bukalapak untuk para pelapak-pelapak ini? Kalau kita mikir dulu, misalkan mau bisnis itu kan, ya kalau offline harus bayar, terus kemudian harus memberikan resource ya, harus bayar karyawan lah untuk ditempatkan di sana. Gitu. Tapi sekarang dengan adanya online itu hampir tidak ada biaya sama sekali, Mbak. Terus kedua, investasinya juga tidak mahal. Terus ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di online itu begitu banyak sehingga mereka bisa belajar terus-menerus. Jadi di internet ini ya saya realize bahwa justru maksudnya yang pinter lah yang menang, bukan yang punya uang gitu loh. Justru itu, Mbak. Jadi menurut saya itu benefit yang paling besar yang kita berikan, karena justru semua orang sekarang punya kesempatan untuk bisa mendapatkan transaksi di era online ini gitu. Oke, salah satu yang punya kesempatan untuk bertransaksi adalah Mbak Din. Nah, Mbak Din ini sebagai salah satu pelapak, udah berapa lama Mbak berjualan di Bukalapak dan memang betul mendapat keuntungan seperti yang tadi Mas Zaki bilang? Ya betul, saya baru berjualan di Bukalapak baru 7 bulan. Alhamdulillah, ya yang pasti sekarang saya mendapatkan keuntungan yang cukup, bisa tambah karyawan. Oke, kalau boleh tahu produknya apa nih Mbak Din? Bantal mobil. Bantal mobil. Dan selama 7 bulan berjualan itu terlihat sekali perkembangannya. Sangat. Apa sih yang membuat Mbak Din akhirnya tertarik untuk bukan hanya di Bukalapak mungkin ya, untuk nyemplung di bisnis online ini? Awalnya karena kan memang saya dan teman saya, kami masih sama-sama bekerja, tapi kami pengen punya usaha. Terus setelah kita buka, wah kami masarannya bagaimana? Apalagi kan kami masih sama-sama kerja, akhirnya saya bilang, sudah saya mau jualan secara online. Dan alhamdulillah progresnya bagus, kami masih tetap bisa bekerja dan kita juga bisa buka lapangan kerja. Jadi sampai detik ini Mbak Din ini statusnya masih sebagai pekerja nih, sebagai Masih, karyawan, masih. tapi di luar itu juga sebagai pelapak. Iya betul. Oke, kalau Mas Zaki sendiri, misalnya orang-orang seperti Mbak Din ini alias pelaku-pelakunya ada berapa user sampai sekarang? Mas? Sekarang 500.000, Mbak. 500.000 Dan itu dari penjual? Sabang sampai Merauke, dari usianya SD ada, dari orang tua yang usianya udah 60 ada, dari yang cuma lulusan SD sampai dengan yang udah S3 doktor itu pun ada juga. Jadi justru itu menurut saya kelebihan Bukalapak ya, karena ya tadi semua orang bisa bergabung gitu di Bukalapak gitu. Dari semua strata sosial pun juga bisa bergabung. Bahkan yang nggak punya uang pun, Mbak. Misalkan nggak punya uang atau nggak punya apa-apa nih, ada tetangga nih produksi bantal misalkan seperti Mbak Din. Pinjem aja fotonya, bisa nih Mbak? Bisa, Ya, pinjem sudah fotonya, berapa saya seperti bantu itu? jualin, gitu ya. Saya bantu jualin aja, di-upload di Bukalapak. Bahkan nggak punya apapun, asal punya kenalan yang punya produk. Nanti kalau ada order, tinggal bilang Mbak Din, tolong saya dikirim ke pembeli saya, alamatnya ini. Jadi bahkan yang nggak punya modal pun punya kesempatan gitu loh. Jadi Urusan menurut saya, keuntungan ya tinggal tinggal markup, bagi, tinggal dari bagi-bagi marginnya. lah gitu loh. Tapi poin saya adalah di era internet ini setiap orang punya kesempatan sekarang ini. Semua orang punya kesempatan dan barangnya pun dibatasi atau enggak Mas? Enggak, itu bisa apapun, asal bisa dengan mudah dikirim ya. Tentu kita nggak bisa jual mobil atau rumah gitu. Oke. Karena kan ngirimnya repot ya. Benar-benar. Gitu. Oke Mas, tapi ini kan berarti kalau tadi dari Sabang sampai Merauke berarti secara nggak langsung UKM tuh pun semakin bergeliat gitu. Iya. Bisa dilihat perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Iya, kalau dilihat dari dulu awalnya 0, terus kemudian puluhan ribu, sekarang 500.000, itu menurut saya angka yang luar biasa. Dan yang menarik Mbak, itu tidak hanya angka pelapak atau UKM ini yang bertambah, tapi juga yang menarik adalah data statistik kami menunjukkan bahwa pendapatan mereka secara rata-rata selama setiap tahunnya itu naik 2 kali lipat. Gitu. Jadi pedagang di Bukalapak atau pelapak di Bukalapak justru pendapatannya 2 kali lipat. Artinya apa? Lebih tinggi dari, ya misalkan kita kalau kerja gitu kan biasanya naiknya 20%, 30% mentok-mentok gitu lah. Dan ini menurut saya luar biasa sih gitu. Jadi masyarakat kecil yang tadinya tidak punya tempat, dengan adanya internet, dengan adanya Bukalapak sekarang jadi punya ruang gitu. Oke, kalau Mbak Din sendiri boleh di-share nggak berapa keuntungannya sekarang yang didapatkan dari Bukalapak aja? Kalau dari Bukalapak, kalau saya bandingkan, karena untuk Bukalapak saya retailnya, saya dari Bukalapak yang pasti jauh melebihi gaji saya. Jauh melebihi gajinya? Jauh. Wow, ini nih calon-calon sebentar lagi keluar dari kantor dan akhirnya fokus di jualan nih ya Mbak.
Oke, tapi kalau misalnya Mbak Din sendiri setelah terjun ke dunia online gini, ada kepikiran untuk bikin offline store-nya nggak? Awalnya sih untuk offline store itu tujuan utama saya, tapi setelah saya perhitungkan kembali dengan pas awal kemampuan modal, saya terus enggak, sudah online saja. Sekarang sih saya lebih fokus, saya online dulu, saya perbesar usaha, alhamdulillah saya bisa dari 1 mesin jadi 4 mesin dalam waktu 7 bulan. Karyawan juga dari 5 Bertambah, sudah ya? jadi 20. Sekarang karyawannya 20. Hebat ya. Mbak Din, kalau misalnya ada orang-orang di rumah yang ingin seperti Mbak Din gitu, ingin berbisnis online tapi mungkin nggak berani dengan alasan waktu segala macam, ada tipsnya nggak dari Mbak? Kalau bicara nggak ada waktu, saya bilang saya kan kerja juga ya gitu. Saya pikir semuanya bisa karena Kalau saya berusaha bisa ya. Iya betul, karena saya handle usaha online saya itu cuman pakai handphone. Jadi sambil saya kerja, sambil saya saya pegang handphone. Kebetulan di Bukalapak kan ada stok ya. Jadi saya tutup mata, saya cuman upload, saya update stok. Udah, saya lihat sore-sore udah ada berapa transaksi, tinggal kirim saja. Jadi semuanya sebetulnya mudah ya, nggak ada Sangat alasan. mudah Iya. gitu. Oke, kalau dari Mas Zaki sendiri mungkin apa target kedepannya dari Bukalapak sendiri khususnya untuk UKM Indonesia? Kebetulan saya pas banget hari ini nulis opini di harian Kompas. Jadi di sana saya nulis bagaimana peran internet saat ini itu memeratakan ekonomi gitu. Yang tadinya ekonominya tersentral di pemain-pemain yang besar, sekarang ini lebih terdistribusi ke pemain-pemain yang kecil atau individual, karena sekarang setiap orang punya kesempatan. Mereka punya kesempatan untuk bisa berwirausaha gitu. Jadi ya poin saya adalah bagaimana Bukalapak ke depan bisa meningkatkan pendapatan UKM-UKM ini yang selama ini mereka jumlahnya banyak, Mbak. 95% tenaga kerja Indonesia itu kerja untuk UKM loh. Jadi dan juga 60% GDP Indonesia. Jadi kalau ekonomi sekarang lagi terpuruk nih, 60% itu drivernya adalah UKM. Dan mereka adalah penopang ekonomi kita. Ketika krisis, mereka lah yang bertahan dan mereka yang lebih terbukti lebih kuat dibanding dengan yang di bursa saham misalkan. Jadi menurut saya misi Bukalapak ke depan adalah bagaimana menciptakan lebih banyak lagi. Bagaimana jutaan UKM di Indonesia itu bergabung ke Bukalapak dan juga bisa mendapatkan pendapatan yang tadi 2 kali lipat kita terus pertahankan. Sehingga UKM yang tadinya pendapatannya kecil-kecil, kita pengen agak naik kelas supaya mereka anaknya bisa kuliah. Benar. Kenapa? Karena sekarang kalau kerja di UKM kesannya itu tidak bisa gitu loh, anaknya kuliah gitu loh. Hanya mungkin lulusan SMA udah nggak kuat habis itu gitu. Kita pengen mereka tuh anaknya kuliah, well educated, mereka pinter, visioner gitu. Jadi sehingga akan menciptakan impact ke Indonesia ke depan gitu. Dan itu sangat dibutuhkan, Mas Iya, Zaki. seriously karena jumlahnya yang masif. Luar gitu. biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Zaki, Ya. terima kasih banyak Mbak Din. Sukses terus, semoga Oke. makin lancar jualannya Iya. Mbak ya. Ya, makasih sukses. Oke, jangan kemana-mana karena usai jeda para pemain film Sunshine Becomes You akan hadir di Indonesia Morning Show, jadi tetaplah bersama kami.